Senangnya Denny Siregar, akun Twitter kembali aktif. Dan Denny Siregar pun menyebut, gagal maning son, sia-sia dong uang 3 miliar itu untuk main ras massal. Kemarin mendadak dihebohkan dengan hilangnya akun-akun buzzer-buzzer. Ya menurutnya sih buzzer-buzzer. Ya seperti akun Denny Siregar, Ade Armando, Ferdinand Huta-Heian 3. Tetapi baru 1 hari. Tetapi akun-akun mereka sudah kembali, Ade Armando dan juga Denny Siregar. Sedangkan Ferdinand Huta-Heian 3 membuat akun baru. Setelah kembali aktif akun Twitter Denny Siregar pun langsung mengungkapkan, yaitu ada pendana 3 miliar untuk main ras massal tersebut. 3 miliar loh. Ya tetapi itu belum diketahui kebenarannya. Ya tetapi menurut saya sih, akun Denny Siregar, Ade Armando dan juga Ferdinand Huta-Heian menurut saya sih ya suara kebenaran lah. Contoh tentang kelebihan bayar DKI Jakarta, kemudian masalah cat dan lain sebagainya. Pada saat itu juga sempat adu perdebatan. Bahkan Andi Arief pun melayangkan perang terhadap buzzer RP, yaitu Denny Siregar dan lain sebagainya. Akhirnya pun beberapa hari setelah menyatakan perang, akun-akun yang pro NKRI tersebut tumbang. Ya kita tidak boleh seuzon lah. Tetapi malah yang terakhir ini, Rahlana Sidik menggugah foto Presiden Joko Widodo. Bayangkan, kepala negara loh dibuat dengan meme seperti itu. Menurut saya dialah yang pantas diras massal seharusnya. Tetapi Rahlan pun ngakunya dihack, apalagi setelah akun dihack menyalahkan pemerintahan. Ya pemerintah menurut saya tidak mengetahui lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akun Denny Siregar kembali aktif. Sia-sia dong duit 3 miliar. Setelah akun Twitter pegiat media sosial Denny Siregar tak dapat diakses selama beberapa waktu, kini ia sudah mulai aktif kembali. Dalam salah satu cuitan terbarunya, Denny Siregar menyindir pihak yang telah mengeluarkan uang 3 miliar demi menumbangkan beberapa akun. Ya, sia-sia dong duit 3 miliar untuk main ras massal itu. Gagal maning son, katanya melalui akun Denny Siregar 7 pada Senin 9 Agustus 2021. Dalam cuitannya yang lain, Denny juga menyinggung model permainan pihak-pihak yang ia maksud. Kata Denny Siregar, pihak-pihak itu menyiapkan akun-akun pengganti sesudah repot massal. Bahkan, lanjut host Cokro TV itu, pihak tersebut juga mencoba mendaftar supaya mendapat centang biru. Biar orang nyangkanya yang mereka kelola yang asli, ungkapnya. Denny juga menyindir bahwa pihak-pihak di balik tumbangnya akun itu akan bertindak seolah-olah jadi korban. Menurutnya, hal itu mereka lakukan dengan pura-pura kehilangan akun agar tidak dituduh. Terus ada akun dari mereka yang hilang, playing victim, supaya tidak dituduh. Dari dulu gitu-gitu aja, nggak ada yang baru katanya. Sebelumnya, beberapa akun pegiat media sosial termasuk rekan-rekan Denny Siregar di Cokro TV tiba-tiba ditangguhkan. Beberapa akun yang tak dapat diakses yakni Ade Armando, Ferdinand Huta-Heian, dan Kusnul Khotimah. Sama seperti Denny Siregar, Ade Armando dan Ferdinand Huta-Heian juga menduga bahwa ada pihak yang sengaja melaporkan akun mereka hingga akhirnya ditangguhkan. Untuk diketahui, akun Ade Armando sudah dapat diakses, sementara Ferdinand sudah membuat akun baru. Diketahui akun-akun yang kerap disebut buzzer RP secara bersamaan bertumbangan di media sosial Twitter. Hal ini menjadi sorotan sejumlah tokoh politik. Trio akun yang lenyap itu milik dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando, mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta-Heian, hingga pegiat media sosial Denny Siregar. Politikus Partai Demokrat Taufik Rendusara atau akrab disapa Topi mengibaratkan hilangnya akun-akun tersebut bak setetes embun di tengah mati surinya demokrasi. Topi menilai akun-akun tersebut acap kali mengadu domba dan rasis dalam cuitan-cuitan mereka.
Ditutupnya serentak akun-akun Bani Jahiliyah Basar RP yang selalu mengadu domba dengan diksi-diksi rasis guna memecah belah persatuan antar bangsa merupakan status embun di tengah mati surinya demokrasi saat ini. Kata Tope Rendusara sebagaimana dikutip akurat.co pada Minggu 8 Agustus. Selain itu, ada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo juga bersuara memberi nada sindiran mengenai hilangnya trio akun tersebut. Dia bahkan berkelakar, akankah Kontras mau menerima aduan dari para buzzer RP tersebut? Ada yang tahu akun resminya Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan? Apakah Kontras menerima pengaduan untuk akun-akun buzzer RP yang hilang? Sebab akun Ade Armando dan Ferdinand kabarnya hilang. Adakah akun-akun buzzer RP lainnya yang akan hilang? Hahaha, ambiar, tulis KRMT Roy Suryo 2. Diketahui kemarin pagi dihebohkan dengan adanya sejumlah akun yang mendadak hilang secara bersamaan di Twitter. Mulai dari akun dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia UI Ade Armando, mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutayan, hingga pegiat media sosial Denny Siregar. Hingga berita ini ditulis, akurat.co menelusuri di halaman pencarian Twitter Denny Siregar 7 tak ditemukan. Begitu pula dengan akun Ferdinand Hutayan 3, hilang bak ditelan bumi. Namun tidak dengan akun Ade Armando 1. Akun Ade Armando 1 eksis meski sempat menghilang. Mau cek apakah Twitter saya sudah tidak disuspend? Tulis Ade Armando 1 pada 8 Agustus 2021 pukul 10.47 PM. Tidak ketinggalan ahli hukum tata negara Refli Harun menanggapi soal hilangnya akun Twitter pegiat media sosial seperti Ade Armando dan juga Denny Siregar. Menurut Refli, akun tersebut hilang bukan karena orang yang selama ini tidak suka dengan Ade Armando, tapi mungkin saja justru kekuasaan sendiri yang menginginkan akan dua orang ini tidak ada lagi. Katanya dikutip dari YouTube Refli Harun pada Minggu 8 Agustus 2021. Refli Harun menyebut jika Denny Siregar memiliki 1 juta pengikut di media sosial, sementara Ade Armando 93.000 pengikut. Karena Denny Siregar memang lebih dedikatif di media sosial, dia sangat aktif, ujarnya. Diberitakan sebelumnya akun Ade Armando CS lenyap di Twitter, bahkan dicari oleh Isu Bogor pun tidak ditemukan. Selain Ade Armando, akun Denny Siregar dan Ferdinand Hutayan juga hilang. Netizen harus berterima kasih kepada Jokowi karena sudah menertibkan akun-akun buzzer RP, tulis Lucy seperti dilihat Isu Bogor. Bisa jadi akun-akun buzzer RP yang hilang karena belakangan sudah mulai lepas kontrol, malah belakangan ikut kritik pemerintah segala. Layaknya piara binatang liar yang kalau dipelihara pasti naluri liar mereka nggak bakal hilang, sahut Tikatik. Diketahui Denny Siregar angkat suara soal seruan perang Partai Demokrat lawan buzzer RP. Mengetahui seruan perang lawan buzzer RP, Denny Siregar geli mendengar pernyataan itu. Denny Siregar sebut Partai Demokrat punya pasukan buzzer. Melalui cuitannya, Denny Siregar mempertanyakan maksud Partai Demokrat menyerukan perang lawan buzzer tersebut. Kata Denny Siregar, perang yang gagah itu seharusnya perang melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Gua geli baca Partai Demokrat sedang sibuk perang lawan buzzer RP, sedang mereka juga punya pasukan buzzer RP, katanya melalui akun Twitter Denny Siregar 7 pada Rabu 28 Juli 2021. Karenanya, Denny Siregar menilai bahwa seruan Demokrat melawan buzzer itu ibaratnya seperti perang dengan dirinya sendiri. Sebelumnya, kader-kader Partai Demokrat memang menyerukan perang melawan buzzer melalui media sosial. Hal itu sebagai respon terhadap tudingan-tudingan kepada Partai Demokrat yang mereka klaim tidak benar. Salah satu tudingan yang belakang disoroti kader-kader Demokrat adalah soal keterlibatan partai mereka dalam seruan aksi Jokowi Endgame. Kepala Badan Pemenangan Pemilihan Umum Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan bahwa fitnah dan ancaman adalah hal biasa pada kader dan Partai Demokrat. Namun, kata Andi Arief, tugas sebagai fungsi partai politik dalam mengkritisi pemerintah harus tetap jalan. Terhadap buzzer, kita nyatakan perang karena negara rusak belakangan ini karena mereka, katanya melalui akun Twitter Andi Arief pada Senin 26 Juli 2021. Andi Arief juga menekankan bahwa perang melawan buzzer RP itu akan mereka lakukan sampai ke akar-akarnya. Setelah akun Twitter pegiat media sosial Denny Siregar tak dapat diakses selama beberapa waktu, kini ia sudah mulai aktif kembali. Dalam salah satu cuitan terbarunya, Denny Siregar menyindir pihak yang telah mengeluarkan uang 3 miliar demi menumbangkan beberapa akun.
Ya sia-sia dong duit 3 miliar untuk main res masal. Gagal maning son katanya melalui akun Denny Siregar 7 pada Senin 9 Agustus 2024. Dalam cuitannya yang lain, Denny juga menyinggung model permainan pihak-pihak yang ia maksud. Kata Denny Siregar, pihak-pihak itu menyiapkan akun-akun pengganti sesudah direpot masal. Bahkan lanjut host Cokro TV itu, pihak tersebut juga mencoba mendaftar supaya mendapat centang biru. Biar orang nyangkanya yang mereka kelola adalah asli, ungkapnya. Denny juga menyindir bahwa pihak-pihak yang dibalik tumbangnya akun itu akan bertindak seolah-olah menjadi korban.